Kalau kamu tahu lagu sekali lagi, akan ku kenali teman-temanku. Halo, perkenalkan, aku adalah Moris. Halo, perkenalkan nama aku Kevin. Halo, perkenalkan nama aku Michelle. Halo, perkenalkan nama aku Kathy. Halo, perkenalkan nama aku Clara. Halo, nama aku Ovel. Dan kami dari Kelompok 2. Tujuannya itu yang pertama itu mengetahui kerja dari elektrokimia dan yang kedua itu mempelajari reaksi dari sel volta dan elektrokimia. Percobaan pertama, sel elektrolisis menggunakan garam dan juga cuka. Jadi alat bahan yang kita gunakan adalah air, Cuka, ada baterai, Ada garam. ada pensil dan kardus, Menjepit buaya. Langkah pertama, garam dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan diaduk hingga merata. Kedua pensil yang sudah dimasukkan ke dalam kardus dimasukkan ke dalam larutan. Penjepit buaya ditaruh di dalam karbon pensil atau ujung pensil. Salah satu bagian dari penjepit buaya ditaruh di sisi negatif baterai dan juga sisi positif baterai. Percobaan dilakukan selama 5 menit. Pensil yang sudah dimasukkan dipindahkan ke dalam gelas yang dipenuhi oleh cuka. Kemudian kita tunggu reaksi yang terjadi selama 5 menit. penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis menggunakan arus listrik disebut juga dengan elektrolisis. Dalam percobaan larutan garam, terbukti karbon pada pensil dapat menghantarkan listrik. Sekarang kami akan melakukan perhitungan massa zat larutan pada NaCl, H2O, dan juga CH3COOH menggunakan hukum Faraday pertama. Untuk melakukan perhitungan tersebut, kita membutuhkan W, yaitu massa zat larutan sama dengan massa molar dikali dengan arus listrik dikali dengan waktu dibagi dengan jumlah mol elektron dikali dengan konstanta Faraday. Di sini diketahui massa molar NaCl sebesar 58,5 gram per mol, massa molar H2O sebesar 18 gram per mol, massa molar CH3COOH sebesar 60 gram per mol, dan arus listrik sebesar 9 ampere, dan waktu yang dibutuhkan yaitu 5 menit atau 300 second, dan konstanta hukum Faraday sebesar 96,485 coulomb per mol. Pertama kita akan menghitung NaCl. Dalam NaCl terdapat 1 mol Na+, yang dimana menerima 1 elektron. Selanjutnya kita menggunakan hukum W sama dengan M dikali I dikali T dibagi dengan N dikali F. Sama dengan massa molarnya itu 58,5 dikali kuat arus listriknya itu 9 ampere dikali menitnya itu 300 second dibagi dengan 1 dikali 96,485 menjadi 157.950 dibagi dengan 96,485 menjadi 1,64 gram. Selanjutnya kita akan menghitung H2O.
Jadi di sini N-nya adalah 2 mol, yaitu sama dengan 4 elektron. Lalu kita masukkan ke rumus W sama dengan M dikali I dikali T per N dikali F sama dengan 18 dikali 9 dikali 300 dibagi 2 dikali 96,485 menjadi 48.600 dibagi dengan 192,970 sama dengan 0,252 gram. Selanjutnya kita akan menghitung CH3COOH. CH3COOH melepas 1 proton. Lalu kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan M dikali I dikali T per N dikali F sama dengan 60 dikali 9 dikali 300 dibagi dengan 1 dikali dengan 96,485 menjadi 162.000 dibagi dengan 96,485 menjadi 1,68 gram. Massa zat larutan pada NaCl sebesar 1,64 gram, pada H2O sebesar 0,252 gram, dan pada CH3COOH sebesar 1,68 gram. Jadi elektroda pada reaksi praktikum ini keduanya termasuk inert karena larutan cuka dan juga larutan garam bisa menghantarkan listrik. Jadi fungsi utama dari elektroda dalam percobaan elektrolisis adalah karbon yang biasanya ada di dalam terkandung di dalam pensil. Jadi pengaruh tegangan listrik terhadap hasil elektrolisis yaitu semakin besar tegangan listrik yang dihantarkan, maka semakin besar juga bereaksi di cukanya. Jadi nanti akan terbentuk produk yang dihasilkan dari masing-masing elektroda. Nah, produk-produknya itu contohnya tuh kayak buih-buih dan juga H2O. Jadi, larutan cuka bisa mengantarkan listrik karena larutan cuka memiliki asam dan juga pH sebesar 3. Jadi, perbedaan hasil elektrolisis antara larutan cuka padat dan larutan cuka encer adalah jika cuka encer itu lebih mudah mengantarkan listrik karena H2O berfungsi untuk mengantarkan listrik. Jadi, resiko atau hal yang perlu diperhatikan selama melakukan percobaan elektrolisis larutan cuka itu adalah yang dimana kita itu harus memperhatikan besar tegangan yang dibutuhkan oleh cuka dan larutan garam dengan besar jumlahnya elektroda. Percobaan kedua adalah percobaan sel volta menggunakan tomat dan bahan konduktor. Bahan-bahan yang diperlukan pada percobaan sel volta adalah tomat, koin, paku, penjepit buaya, lampu LED kecil, dan juga multimeter. Tomat dibelah pada bagian kanan dan kiri. Koin dimasukkan sisi kiri tomat. Paku dimasukkan pada sisi lain tomat. Penjepit buaya dipasangkan pada paku dan koin. Dilakukan sebanyak jumlah tomat. Penjepit buaya terakhir dipasangkan pada ujung paku pada salah satu sisi LED. Multimeter ditaruh pada sumber tegangan.
Sel volta adalah elemen listrik yang dihasilkan secara spontan oleh reaksi reduksi dan oksidasi. Tomat mendukung terjadinya sel volta karena di dalam tomat memiliki ion-ion elektron atau ion negatif dan kemudian ion positif atau yang biasa disebut proton. Nah, kedua hal ini akan disalurkan oleh tembaga-tembaga atau bahan konduktor yang nantinya akan menghasilkan sebuah listrik sehingga bisa menyalakan lampu LED yang kita sesuai praktek kita di sini. Jumlah tomat, ukuran tomat, dan juga kematangan tomat sangat berpengaruh dalam proses percobaan ini. Alasannya adalah karena semakin kecil tomat, maka semakin kecil juga energi yang akan dihasilkan dalam percobaan. Pada percobaan sel volta menggunakan tomat, paku, dan uang logam, cara kerja katoda dan anoda yaitu pertama pada paku berfungsi sebagai anoda, yaitu terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan pada uang logam berfungsi sebagai katoda atau terjadinya reaksi reduksi. Tomat memiliki pH asam biasanya sekitar 4-4,5 yang berarti mengandung konsentrasi ion hidrogen atau H+ yang cukup tinggi. Ion-ion ini berperan dalam proses penghantaran listrik karena listrik mengalir melalui pergerakan ion di dalam cairan. Ketika tomat digunakan dalam rangkaian listrik sederhana seperti pada praktikum yang sudah kami lakukan sebelumnya, ion-ion dari tomat berinteraksi dengan elektroda seperti tembaga dan seng untuk menciptakan reaksi elektrokimia. Perbedaan potensial antara elektroda ini menghasilkan arus listrik. pH juga mempengaruhi kecepatan reaksi dan efisiensi proses tersebut. Semakin rendah pH atau semakin lebih asam, semakin banyak juga ion hidrogen atau H+ yang tersedia, sehingga konduktivitas listrik larutan meningkat. Namun, jika tomat terlalu encer karena banyak mengandung air, konsentrasi ion dapat mengurangi kemampuan menghasilkan listrik. Nah, kesimpulannya adalah tomat dengan pH yang lebih asam dan kandungan elektrolit tinggi cenderung lebih baik dalam menghasilkan listrik. Namun, efisiensi penghantaran listrik juga bergantung pada faktor lain seperti jenis dan kualitas elektroda yang digunakan. Pada percobaan sel volta menggunakan tomat, terdapat dua, yaitu paku dan uang logam. Paku itu sebagai anoda dan uang logam itu sebagai katoda. Nah, di sini diketahui paku besi itu atau Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, SL-nya itu sama dengan min 0,44 volt. Nah, pada uang logam yang kita gunakan itu berbahan dasar sebagian besar itu tembaga. Nah, di sini kita tulis Cu. Nah, Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. SL-nya itu sama dengan plus 0,34 volt. Yang ditanyakan itu SL standar potensialnya berapa? Nah, kita di sini bisa jawab SL sama dengan NO katoda dikurang NO anoda. Nah, SL-nya itu kita bisa tuliskan sama dengan plus 0,34 dikurang min 0,44. Nah, di sini jawabannya jadi SL yang dihasilkan pada percobaan ini adalah plus 0,78 volt. Praktikum pada sel volta yang telah kami lakukan gagal karena jumlah tomat yang kami gunakan belum mencapai energi yang dibutuhkan oleh lampu. Energi yang dibutuhkan oleh lampu sekitar 5 volt, sedangkan besar energi dalam tomat hanya 0,9 volt per buahnya. Hal ini menyebabkan percobaan atau praktikum yang kami lakukan gagal dan lampu yang kami gunakan tidak menyala. Kamsahamnida. 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 Praktikum kimia sudah selesai. Kamsahamnida. Kamsahamnida.